Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu lagi dalam acara Bajakah, Bajenta Bajora Kalta Makin Berkah. Dan hari ini ada hal yang spesial di Berkah TV, yaitu kita memperingati tentang yang namanya Hari Santri Nasional yang jatuh kemarin pada tanggal 24 Oktober tahun 22 Oktober, tahun 2020 gitu ya. Dan ini adalah merupakan satu kebanggaan tersendiri karena kalau bicara sejarah gitu ya, Hari Santri ini merupakan hari resolusi jihad. Dan ini sangat berkaitan sekali dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang dimulai oleh para pejuang kita, terutama dari kaum Islamis, di mana mereka melakukan banyak dan menstimulus juga memotivasi gitu ya para anak-anak muda yang pada saat itu untuk berjuang dan mampu mengalahkan Belanda dan juga penjajahan. Ini adalah sebuah special edition yang sengaja kita buat di Berkah TV pada malam hari ini, dan nanti akan ada narasumber gitu ya. Siapa dia? Narasumbernya sangat energik, muda, cantik gitu ya. Dan yang paling penting adalah dia juga mengelola sebuah pesantren di Kota Waringin Timur, dan sekarang juga tengah melakukan program Magister S2-nya di salah satu kampus di Palangkaraya. Dan kita akan bicara banyak nantinya dengan sosok muda ini, tentunya bersama partner saya, si Aka, yang akan mengkonfirmasi cerita-cerita tentang si sosok muda ini gitu ya. Nah, yang paling penting teman-teman adalah saya juga ingin mengingatkan bahwa dalam program Bajakah ini nantinya juga akan ada banyak keseruan yang tentu akan kita saksikan gitu ya. Dan malam ini saya sudah menggunakan kaos Hasupa gitu ya, Hayak Sugianto Edi Pratowo, dan ini merupakan official dari Berkah TV. Nah, buat teman-teman yang pengen mendapatkan kaos serupa, kita ada banyak dan kita akan bagikan giveaway nantinya kepada teman-teman, tapi tentunya teman-teman harus melakukan like, share, komen terhadap tayangan live kita pada malam hari ini, dan saksikan dari awal sampai akhir nanti tayangan yang akan ditayangkan Berkah TV gitu ya. Dan lanjut, saya ingin bicara soal bagaimana Hari Santri ini gitu ya. Ini adalah merupakan satu kebijakan pemerintah di masa Pak Jokowi yang sangat bagus sekali, di mana dia mengakomodasi ini gitu ya, kalangan-kalangan santri, kalangan-kalangan kaum Islami, sehingga kemudian kita memiliki hari yang sangat penting yang bisa kita peringati sebagai hari juga di mana ini sangat berdekatan dengan Sumpah Pemuda yang akan jatuh pada tanggal 28 Oktober, dan tentunya inilah dua momentum yang sangat penting sekaligus gitu ya. Satu adalah kebangkitan kaum Islamis, yang kedua adalah kebangkitan kaum nasionalis, di mana mereka sama-sama punya common enemy, yaitu penjajahan, dan kemudian dia memerdekakan Indonesia. Nah, ini adalah satu gift, satu anugerah dari Tuhan buat bangsa Indonesia, di mana kaum agamawan dan kaum nasionalis ini bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan, memerdekakan, dan juga bahkan membawa Indonesia menjadi satu bangsa yang kemudian merdeka sampai hari ini. Dan buat teman-teman tentunya kita juga tidak lupa untuk meminta teman-teman senantiasa yang buat belum join gitu ya, untuk like fanpage kita di Berkah TV, kemudian juga IG kita juga ada nanti di sana, yaitu official Berkah TV, @officialberkahtv. Silakan teman-teman follow. Dan buat teman-teman yang ingin menyaksikan tayangan-tayangan ulang kita lewat YouTube, itu juga boleh nanti subscribe di Berkah TV gitu ya. Dan sebelum kita masuk nih kepada bincang-bincang kita pada malam hari ini, tentunya ada tayangan dan iklan berikutnya yang akan lewat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Edi Pratowo mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2020. Jadilah insan Qurani yang juga teladan bagi negeri. Bersama santri, damailah negeri. Santri sehat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.
Ya, ya. Jago 5.000, kalau benangnya 5.000. Oke, pian bagi ke orang. 5.000 kapurna. Ada borong aja pian bagi ke orang. Kalau bisa bagi orang. Harus semangat dia pun janda harus semangat. Iya, teman-teman. Tadi itu adalah tayangan dari Bapak Haji Edi Pratowo, di mana beliau juga mengungkapkan gitu ya, dan rasa salut beliau juga, tentu rasa bangga beliau juga terhadap Hari Santri, dan beliau mengucapkan selamat Hari Santri Nasional yang jatuh kemarin pada tanggal 22 Oktober tahun 2020. Tentunya pasangan Sugianto Edi Pratowo ini adalah pasangan yang sangat concern sekali terhadap pendidikan anak-anak muda gitu ya, terutama adalah kaum santri dan santriwati. Nah, kita menginginkan ke depan pemimpin-pemimpin yang tampil di Kalteng adalah pemimpin yang kemudian sangat pengen gitu ya, sangat ingin pendidikan terutama sumber daya manusia itu maju seutuhnya dan maju sangat meningkat. Tadi juga ada tayangan dari Bapak Sugianto Sabran di mana beliau melakukan belusukan ke pasar gitu ya, di mana beliau juga sangat perhatian kepada masyarakat terutama pada ekonomi mikro. Jadi sebagai pemimpin tentunya kita pengen ke depan adalah pasangan dari Kalteng Makin Berkah ini tidak hanya perhatian terhadap ekonomi makro, ekonomi besar gitu, tapi juga perhatian terhadap ekonomi mikro. Karena bagaimanapun UMKM adalah salah satu aset yang paling berharga dan kemudian juga penyumbang terhadap pemasukan daerah, bahkan satu bangsa yang paling besar gitu ya. Nah, teman-teman, nanti di segmen selanjutnya, segmen yang ketiga, kita akan langsung ngobrol dengan bintang tamu kita yang sangat cantik, sangat muda dan sangat sangat smart gitu ya, dan beliau juga merupakan mahasiswa dari Pascasarjana. Tentu kita pengen mengambil banyak ilmu nih, karena jarang sekali ada anak muda yang pengen tampil mengasuh pondok pesantren gitu ya, perhatian terhadap dunia pendidikan gitu ya. Dia punya jiwa volunteerism yang sangat luar biasa gitu kan. Yang paling penting juga adalah dia punya punya kecerdasan yang boleh dibilang orang itu adalah science of crisis, kepedulian terhadap sosial yang sangat tinggi. Nah, ini akan langsung dipandu nanti oleh Aka gitu ya. Kemana Aka? Kenapa dia belum tampil bersama saya? Karena dia masih makan nasi goreng. Saudara, saya kelaparan di sini sementara dia sudah makan nasi goreng. Anda bisa bayangkan betapa luar biasanya kejamnya dia terhadap saya ini. Ini partner yang kemudian rada-rada offset juga kadang-kadang si Aka ini ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, kita saksikan sekali lagi iklan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Edi Pratowo mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2020. Jadilah insan Qurani yang juga teladan bagi negeri. Bersama santri, damailah negeri. Santri sehat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, ya. Jago 5.000, kalau benangnya 5.000. Oke, pian bagi ke orang. 5.000 kapurna. Ada borong aja pian bagi ke orang. Kalau bisa bagi orang. Harus semangat dia pun
Iya Bu Janda harus semangat. Oke, pemirsa Berkah TV, tadi udah diawali dengan Bang Aher tadi ya, udah menjelaskan hari ini di program Bajakah ini kedatangan dari Kakak Iklima nih, dan kita spesial hari ini ngebahas Hari Santri Nasional. Oke. Halo Kakak Iklima. Halo semuanya. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Senang banget wabarakatuh. nih kedatangan Kakak Iklima jauh-jauh dari Sampit ya. Ya khusus ya datang ke sini Khusus ya. banget nih pemirsa Berkah TV. Ngomong-ngomong, datang ke Palangkaraya hari apa? Datang ke Palangkaraya hari Senin. Hari Senin. Oh, baru aja dong. Baru. Oke. Tapi sebelumnya itu udah hampir setengah bulan di Palangkaraya buat ngurus akademik di Pasca Sarjana. Oke, jadi Kakak Iklima ini mau melanjutkan kuliahnya lagi gitu. Sedang melanjutkan. Sedang melanjutkan. Oke, pemirsa Berkah TV, kita memang mau ngobrol-ngobrol. Ini kan kemarin pas tanggal 22 Oktober yang baru kemarin ya. Ya. Kita merayakan Hari Santri Nasional. Jadi kita hari ini fokus nih ngebahas Hari Santri Nasional. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berkah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Edi Pratowo mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2020. Jadilah insan Qur'ani yang juga teladan bagi negeri. Bersama santri, damailah negeri. Santri sehat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa Berkah TV, kita balik lagi nih di program Bajakah, dan hari ini seperti biasa kita mau bincang-bincang santai lah ya. Dan kali ini aku berhadapan dengan Kakak Iklima yang sangat ayu sekali ya. Terima kasih. Cantik Mbak banget. Kak. Jadi Kakak Iklima ini termasuk pengelola pesantren. Cukup muda loh pemirsa Berkah TV. Dia udah megang pondok pesantren nih ya. Sejak tahun berapa Kakak? Mengelola itu sejak tahun 2018. 2018. Kebetulan memang pondok pesantren punya keluarga sendiri, jadi ikut terlibat sejak 2018 setelah lulus ke kuliah di UIN Antasari Banjarmasin, langsung mengelola di pondok pesantren. Oke, kegiatan sehari-hari Kakak Iklima ini apa aja? Kalau sehari-harinya ngajar dan melanjutkan akademik juga di Pasca Sarjana. Boleh disebut nggak nih? Boleh. YIN Palangkaraya, takutnya sponsor kan, bayar iklan. Di YIN Palangkaraya, dan juga ada sedikit wirausaha kecil-kecilan lah. Oh, ada wirausaha juga. Kalau boleh tahu, aku agak sedikit kepo nih. Oh, siap. Boleh nggak tuh kasih tahu usahanya apa nih Kak? Usahanya di bidang makanan, jadi jual bahan baku, daging. Oke. Penjual daging ini. Penjual daging. Karena lagi musimnya barbekyuan kan, orang Ya. banyak quality time di rumah. Jadi kita Oke. sediain package delivery service di rumah untuk barbekyuan gitu. Oke, jadi selain mengelola pondok pesantren yang milik keluarga ya, tahun 2018 sudah berjalan 3 tahun ya. Jadi Hampir. Kak Iklima juga, pemirsa Berkah TV juga punya usaha sendiri, keren banget. Alhamdulillah. Ya. Memang dari kecil udah mondok nih Kak? Dari kecil memang udah mondok di pondok pesantrennya Abah sendiri. Jadi dari MIMTS sampai Aliyah itu di pondok pesantren Abah. Jadi keseharian dari kecil pun sudah tahu kan culture di pondok pesantren seperti apa, tujuan nanti outputnya seperti apa, itu udah tahu. Jadi ketika menjalankan di 2018 pun kita pengelolanya nggak bingung lagi, udah tahu output dari pondok pesantren itu mau kemana. Oke, jadi tadi kan memang pondok pesantren ini punya keluarga sendiri, jadi
yang pengelola-pengelola ini memang keluarga semua atau memang ada ngerekrut dari luar gitu? Kalau keluarga semua sih kayaknya ya? enggak ya Ah, kan. Jadi memang ada dari alumni sendiri, Oke. alumni yang akhirnya ditarik ngajar gitu kan. mm-mm. Dan mereka ikut andil juga untuk mengelola pondok pesantren. Tapi kalau untuk keputusan kebijakan pondok pesantrennya itu otomatis dari keluarga. Oke, jadi nama pondok pesantren yang kakak kelola ini apa kak namanya kak? Pondok pesantren Sabilal Muhtadin itu di Desa Jayakaret, Samudra di Sampit. Oke, jadi jumlah santri dan santriwatinya tuh ada berapa? Kalau sekarang tahun angkatan ini ya, tahun Mm-mm. ajaran ini mencapai 800 lebih. Wow. Itu terbagi di 4 jenjang, ada madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan juga madrasah salafiyah yang khusus untuk kitab kuningnya. Oke pemirsa Berkah TV, nanti kita lanjutin lagi nih ya. Menarik sekali kita obrolan kali ini. Jangan kemana-mana, ada yang mau lewat satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada seluruh generasi pemuda dan milenial yang ada di Kalimantan Tengah, mari kita lanjutkan pembangunan di Kalimantan Tengah dengan bergabung dan mengikuti mendukung pasangan Sugianto Edi. Jangan mengaku pemuda dan milenial apabila tidak memilih mendukung Bapak Haji Sugianto Sabran dan Bapak Haji Edi Pratowo. Karena saya pun ada di sini. Salam dua jari, lanjutkan. Oke pemirsa Berkah TV, balik lagi barengan Aka dan kakak Iklima. Dan kita masih ngobrol-ngobrol, masih ngulik-ngulik nih ya. Dan kemarin juga tanggal 22 Oktober kita merayakan Hari Santri Nasional. Jadi Aka juga mau tahu sama kakak Iklima, memaknai Hari Santri Nasional ini menurut kakak seperti apa? Oke. Kalau Hari Santri Nasional sendiri, kalau di pondok pesantren ya, kita tuh selalu merayakan. Ya. Jadi kita memang dihimbau untuk selalu memperingati untuk merayakan Hari Santri tersebut. Kemarin perayaannya lumayan rame. Jadi ada beberapa bakat-bakat santri yang ditampilkan juga. Wow. Ya, jadi sekedar itu kayak menggambarkan bahwasanya santri itu bukan hanya cuma ngaji kitab loh. Iya. Bukan hanya ngaji kitab, kemudian fokusnya ibadah. Iya, memang fokusnya ibadah, tapi juga punya dunia selain beribadah sendiri. Dan di sana ada bakat seperti ceramah, kemudian juga mereka acting juga, Oh, drama. gitu. Oh, drama. Jadi mereka seperti itu. Ada juga yang bakatnya nasyid ya. Kalau nasyid menyenandungkan selawat seperti itu. Oke, menarik sekali nih ya. Jadi nggak cuman ngaji terus Betul. mendalami ilmu-ilmu agama pastinya, tapi para santri-santri ini juga punya talenta yang luar biasa. Pemirsa Iya. Berkah TV. Seperti kakak Iklima, Aka tadi sudah kepo-kepoin Instagramnya juga. Wow. Ya, pemirsa Berkah TV. Jadi kakak Iklima ini jago banget bermain musik. Ya seperti Ya. itu. Wah sayang banget hari ini kok nggak dibawa. Wow, saya kayaknya nggak ada performance ya hari ini. Aka berharap tadi ya sebelum kakak Iklima datang ini bawa alat musiknya ukulele itu. Iya, Jadi, ukulele. Aka juga penasaran nih, apa udah lama gitu bisa main musik ukulele itu dari umur berapa nih kak? Oke, kita bahas tentang musiknya ya. Iya musik. Ini kan. kalau santri dengan musik, ibaratnya kan pondok pesantren dengan Iya. musik, alat musik modern Iya, ya. Modern. Ini kok kayak bisa kok pengelola pondok pesantren hobinya main musik gitu kan. Nah, memang dulu di pondok pesantren pun sampai sekarang itu ada drum band. Ya, jadi drum band juga ada ekstrakurikulernya. Dan awal main musik itu sekitar tahun 2013. Iya. 2013 itu sebenarnya main gitar dulunya, Oh, tapi gitar. juga ditentang sama abah kan. Oh ya, itu gimana Anak menghadapi ya. si abah itu ya? Tapi si anak ini punya minat yang luar biasa. Iya betul, dan alhamdulillahnya abah ini juga mengikuti perkembangan zaman, jadi tidak terlalu klasik, jadi beliau bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga memang beliau bilang seperti ini,
kalau memang mau ke musik silakan fokus dan berprestasilah di sana. Oke. Jadi bakat yang kita miliki itu bermanfaat gitu loh. Dan kita bisa menunjukkan kepada orang-orang, gue nggak buang-buang waktu loh di sini gitu kan, kayak gitu. Jadi apapun itu, setidaknya kita bisa fokus dan bisa berprestasi di sana gitu. Jadi dari kata-kata abahnya kakak Iklimah ini jadi membuat apa ya, memotivasi kakak Iklimah untuk wah ini aku harus ini nih, harus buktiin sama si abah nih kalau memang bermain musik ini ada apa namanya feedbacknya buat aku gitu. Dan itu terrealisasi kalau bermanfaat ternyata untuk pondok pesantren. Jadi kan pada sekitar tahun 2015 pondok pesantren itu kebetulan dapat bantuan alat musik. Wah, keren banget. Iya. Alat musik apa nih Kak? Satu band lengkap, pokoknya satu set kayak gitu, ada keyboard juga, ada gitar bass dan saya dulu pernah ngeband juga kan. Keren banget sih kakak Iklimah. Jadi pada saat 2018 itu mulai mengelola, jadi bisa manfaatin itu. Jadi kakak Iklimah juga sambil ngajar para santri-santri ya, juga? ngajar ekstrakurikuler juga di alat musik dan juga di drum band. Fokusnya alat musik apa nih Kak? Atau kakak semua babat habis bisa semua dari keyboard, gitar, wow, drum gitu? Ini kayaknya cerita background kuliah ini. Kalau untuk satu set alat musik bisa lah keyboard, bass, gitar bisa. Jadi iri deh Aka, luar biasa nih ya. Nanti kalau kita bikin band boleh deh. Boleh, apa kira-kira namanya? Iya, jadi Aka juga pemirsa Berkah TV, kalau boleh tahu apa namanya, boleh disebutin enggak Instagramnya? Oh boleh. Boleh ini, ya. Ini nggak bayar kan promosi kan? Di @iklima_zainuri. Zainuri. Ya, jadi Aka juga sempat ngelihat scroll nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa lah. Jadi keren banget, suaranya bagus, terus bisa main musik gitu. Jadi dari tahun 2013 kakak Iklimah ini sudah bisa mahir banget main. Enggak mahir banget lah, mulai belajar. Enggak, kayaknya mahir, tapi kakaknya nggak mau ngaku pemirsa Berkah TV ya. Oke, pemirsa Berkah TV, kita break dulu sebentar karena ada iklan yang mau lewat satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Edi Pratowo mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2020. Jadilah insan Qur'ani yang juga teladan bagi negeri. Bersama santri, damailah negeri. Santri sehat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa Berkah TV, kita balik lagi nih ngobrol-ngobrol bareng kakak Iklimah. Tadi juga udah dia ngebahas tentang apa namanya Santri. ya, santri juga, terus kebisaan dari kakak Iklimah juga yang luar biasa bisa bermain musik nih. Jadi kita mau ngebahas yang kakak kelola sekarang pondok pesantren ini kan, itu apa namanya, kan tadi hampir 800 lebih. ya, 800 lebih. Jadi itu kira-kira kakak gimana tuh ya, punya tanggung jawab yang besar dong ngelola Pastinya. pondok pesantren ini dengan usia yang semuda ini. Umur berapa kakak? 23 tahun. Tuh, pemirsa Berkah TV, 23 tahun udah bisa ngelola sendiri. Enggak sendiri ya kak? Oh iya, tapi Dengan kan ini ikut andil lah ikut andil mengelola. lah. Jadi karena memang itu pondok pesantren keluarga ya, ketika yayasan itu punya keluarga, untuk dipercayakan kepada orang lain itu, apalagi orang lain yang baru masuk, ibaratnya kan, kita agak rawan. Karena pondok pesantren sendiri itu udah berusia 50 tahun lebih. Jadi dari 1965 pondok pesantren Sabilal Muhtadin berdiri, sehingga untuk menjaga pondok pesantren ini tetap maju dan berkembang, kita mengelola dari kekeluargaan. Tapi gak mungkin dong kita mengelola dari keluarga sendiri kan. Pasti ada orang-orang yang bekerja sama di bawahnya. Jadi di 4 jenjang sendiri kita ada 4 kepala sekolah. Jadi tidak sendiri. Dan kebetulan saya megang itu di Madrasah Salafiyahnya, yang khusus kitab kuning. Dan di Madrasah Aliyah itu ada kakaknya aku ya, kakak saya. Kandung ya. Kakak kandung yang juga ikut mengelola, dan kemudian ada 2 orang rekan, 1 orang itu teman abah sendiri,
dan 1 orang itu murid abah. Jadi di 4 jenjang itu kita tiap tahun atau setidaknya 2 tahun sekali itu udah paling banter kita rapat yayasan. Jadi kita selalu koordinasi, kita selalu tahu. Jadi nggak antara 4 jenjang ini nggak bukannya acuh tak acuh ya, tapi kita saling peduli. Ketika di Madrasah Salafiyah ada problem, kenapa sih? Jadi di yayasan pun juga tahu. Jadi saling sharing lah ya. Saling sharing. Jadi kita juga punya grup WA kan sekarang gampang. Iya, gampang. Jadi kalau misalnya ada masalah, ketika ditanya, iya ada apa di Sabilal Muhtadin? Guru-guru pasti tahu. Jadi kita terbuka sekali. Jadi Kak, ini kan musim pandemi seperti ini. Apakah ada perubahan sistem belajar mengajarnya di pondok pesantren Kakak kelola hari ini? Gitu? Perubahan pasti ada dong ya. Jadi kan dari Maret sampai dengan sekarang pandemi itu di Indonesia, Oktober masih belum berakhir. Mereda ya, tapi berakhir belum. Bahkan mereda pun juga belum mereda Kak. Oke. Jadi dari Maret itu memang kita daring sampai dengan Juli. Ini mohon maaf ya kalau misalnya ada teguran setelah ini. Tapi setelah Juli itu kita coba mengaktifkan kembali dengan menggunakan protokol yang seharusnya, pakai masker, cuci tangan, dan apa sih tembakan itu? Oh ya, shotgun itu. Shotgun, oke. Dan itu, jadi karena dirasa dari Maret sampai Juli itu tidak aktif sekolah, tidak aktif pembelajaran, ini berdampak besar di masyarakat ternyata. Itu karena kita di pondok pesantren tidak punya koperasi sekolah, kantin sekolah kita juga tidak punya. Jadi santri itu kita perbolehkan belanja di sekitaran pondok pesantren. Tapi jadi nggak semuanya masuk ke ruangan atau dibatasi orang-orangnya gitu, siswa-siswinya? Kalau untuk belajar tuh kayak gantian gitu loh Kak. Jam-jamnya gitu, jam-jamnya ya. Kemudian ada juga di beda jenjang ada beda peraturan sedikit, tapi yayasan tahu lah. Ada yang jamnya diperpendek. Jadi cuma biasanya kita pulang selepas zuhur, sekarang sebelum zuhur sudah pulang gitu. Tapi tetap efisien nih. Tetap efisien karena memang dirasa di sana kan juga kampung ya Mbak ya. Jadi sinyal juga lumayan susah. Kemudian juga apalagi dari santri itu kita banyak tersebar di banyak daerah, banyak desa di sana kan. Jadi ada yang ketika belajar online, Pak saya nggak bisa ngumpul tugas Pak, ini sinyalnya nggak ada, kemudian cari bahannya susah. Ya oke lah, sehingga memang pada saat semester lalu itu penilaian semester pun nggak efektif, dirasa nggak efektif. Jadi memang kita memilih untuk alternatif lain dengan belajar secara tatap muka gitu. Jadi pengajar pun memaklumi ya, karena daerahnya pun itu bisa dibilang terpencil atau enggak kan? Lumayan ya. Lumayan. Soalnya dari Kota Sampit sendiri itu sekitar 40 km. Masih itu sekitar lewat darat apa lewat darat. Kemudian dari jalan besar itu turun lagi sekitar 3 km. Jadi lumayan terpencil, perlu usaha lebih untuk ke sana gitu. Tapi pasti semangat para santri-santri pasti nggak akan luntur nih. Iya, karena kan juga di Kotim ada sebagian daerah, khususnya daerah kami juga sudah zona hijau kan. Jadi udah tidak dipermasalahkan berlebih. Memang ada juga kunjungan oleh Polres gitu kan. Ngapain tuh Kak? Cuma silaturahmi lah bilang kalau sesuai protokol yang benar. Gitu. Tadi kan Kakak sudah bilang juga sesuai dengan prokes yang ada, misalnya di termogan tadi ya, lalu pakai masker, sebelum masuk ke ruangan juga pasti cuci tangan. Nah ya, jadi mudah-mudahan tetap aman lah ya. Setidaknya kita berhati-hati untuk itu. Udah ikhtiar lah semuanya ya. Oke, pemirsa Berkah TV, kita masih mau melanjutkan lagi perbincangan kita di malam hari ini, tapi kita lihat dulu nih ada video dari Kakak Iki yang spesial di malam hari ini untuk pemirsa Berkah TV. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Edi Pratowo
mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2020. Jadilah insan Qur'ani yang juga teladan bagi negeri. Bersama santri, damailah negeri. Santri sehat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya. Ya. Jago 5.000, kalau benangnya 25.000. Oke, pian bagi ke orang. 5.000 tak pernah. Ada orang aja pian bagi ke orang. Kalau bisa bagi orang. Harus semangat, dia pun janda harus semangat. Kan ditanya dulu, saya duduk. Supaya tahu saya masyarakat saya juga apa, suami anaknya. Seperti ibu kan janda kan, tetap semangat saya. Kalau ibu anak sudah semangat. Belum anak. Dua. Nah, kan nomor 2 juga ya. Oh ini aja punya ibu. Ibu bantu orang ya. Nah, tapi cari orang yang mampu. Ibu cari orang-orang jongkok. Berapa total? Ibu ngomong tuh aja. Bapak, ibu. Kamu kerja. Dadah. Sama ibu nih ya. Udah. Ibu nanti keluar pulang ibu ya. Iya. Lagi. Oh iya. Sudah, Bu. Iya.
Kayak ini mah kayak tuh. Bisa ngambil, tapi udah deh aja. Siapa? Tahu ada yayasan yatim piatu di sini. Apa? Ini udah sebeli. Ibu antar berapa ini Bu? Apa di pasar? Ikan terinya aja. Ikan terinya aja, Bu. Ikan terinya. Ini larangan, ini murahan. Mau larangan yang murah sama aja. Semuanya berapa? Sama, berapa? Yang penting jumlahnya aja uangnya. Totalnya aja. Totalnya aja, Bu. Bukan. Borong. Oke, Ibu Timbang. Ibu Timbang nanti di Saran videonya tadi seperti apa? Boleh cek langsung nih kakak ya. Boleh. Di Instagramnya banyak banget pemirsa Berkah TV. Ukulele itu main alat musik tradisional malah. Angklung? Enggak. Oh, enggak. Apa Panting, itu? panting. Panting itu apa kak? Wah, kamu nggak tahu panting ya, Wos. Yang seperti apa itu? Panting Kayak- itu alat musik dari Kalimantan Selatan, dari Mhm. suku Banjar itu kayak kecapi atau kecapi. Oke, Kecapi kecapi. kalteng. Oh, Nah, iya, jadi iya, iya. panting hampir seperti itu tapi senarnya ada 4 nada gitu. Sejenis gambus gitu nggak? Iya, hampir sejenis gambus. Tapi kalau gambus kan ada 6 Ada sebenarnya. 6. Oh, kalau panting Empat. ada 4 nada. Oke, jadi pemirsa Berkah TV, selain tadi kakak Iklima juga dia ngomongin bisa bermain musik apa aja, dan kakak juga pengen nanya nih, kan kakak juga ngelola pondok pesantren ini udah lama juga, lumayan lama Lumayan ya. lah. Jadi kakak apa ya, menurut bahasa kakak nih berani untuk ikut andil dalam mengelola pondok pesantren itu, pasti banyak banget tantangannya gitu. Pasti. Cobaannya juga pasti ya. Boleh dong kak cerita. Oke. dikit. Terlebih dahulu aku ceritain ini dulu mungkin ya. Dari aku sendiri itu sebenarnya kita ada 7 bersaudara. Dan abah itu sama sekali nggak membatasi anaknya mau jadi apa. Jadi memang terjun ke pondok pesantren itu sebuah pilihan yang aku ambil sendiri kan. Jadi kita 7 bersaudara itu, kakakku ada yang bidan, kemudian ya ada juga yang ibu rumah tangga, dan ada juga dia memilih untuk berwirausaha sendiri gitu loh. Jadi tidak ikut andil di pondok pesantren. Jadi tidak semuanya yang ikut ngelola. Tidak semua, karena memang kayak gini ya Mbak ya. Kurasa ketika niat tuh berawal dari diri sendiri, kita bisa konsisten menjalankannya. Iya nggak sih? Kalau kita memang suka, Ya. kita pasti konsisten menjalankannya. Cintailah pekerjaan kita, pekerjaan itu yang kita cintai sendiri. Gitu. Benar banget. Jadi hambatan pasti ada dong, karena apalagi cewek ya kan ya. Iya dong. Pondok pesantren yang mengelola cewek, itu pasti punya tantangan tersendiri lah. Boleh tahu apa aja tantangan yang kakak alami selama kurang lebih berapa tahun tadi kakak? Sudah 2 tahun Dua ini, tahun hampir ya? 3 tahun Hampir kan. 3 tahun nih pemirsa. Oke, jadi memang di awal itu tidak sepenuhnya diterima, atau ada beberapa pendapat yang kurang cocok lah dengan culture pondok pesantren. Karena kan aku alumni, sebutlah perkuliahan, sedangkan memang rata-rata guru di sana alumni pondok pesantren langsung gitu kan. Jadi ada pemikiran yang dibilang pemikiran mahasiswa itu yang tidak cocok dengan culture pondok pesantren. Tapi semakin tiap hari melihat fenomena seperti itu, berjalannya waktu, aku jadi memahami bagaimana seharusnya bertindak di pondok pesantren kan. Jadi untuk mengelola suatu yayasan, kita tidak bisa menjalankan ego sendiri ya kan. Jadi harus minta pendapat, itu pasti, dan ditentang pendapat itu pasti, karena pertentangan inilah yang akan menghasilkan pendapat yang terbaik. Jadi jalan yang memang seharusnya seperti itu dan akan baik ketika dijalankan seperti itu. Baik. Jadi cara kakak menghadapi tantangan itu biar apa? Membuktikan insya Allah aku bisa nih gitu. Tapi bisanya nggak sesuai dengan kehendak sendiri-sendiri, tapi sambil dengerin juga Ya, pasti. petua-petua yang lain kan. Pasti. Nasihat-nasihat teman-teman
teman-teman yang lain yang ada di sana gitu. Karena aku berpikir seperti ini, Mbak. Kalaupun ibaratnya ya, setinggi apapun prestasi kita, sepintar apapun kita, kita itu belum tentu yang terbaik. Ya kan? Kita jadi terbaik karena atas dorongan orang juga. Seperti itu kan. Jadi aku tidak menutup mata dan di keluarga pun tidak menutup mata untuk lihat pendapat dari rekan-rekan kerja yang lain, dari guru-guru yang ada di pondok pesantren. Kita biasanya di grup WA, sekarang gampang sekali via grup WA. Kalau misalnya ada pendapat, set nyeletus nih, udah dibicarain sama kakak, udah bicarain sama di keluarga. Kalau kayak gini, bagus nggak ya? Ada dong yang komentar pasti, di komentarin gini-gini. Ada juga kalau lewat WA lebih santai kan, ada yang nyempil aja misalnya kan. Kalau bertatapan langsung mungkin agak takut mengutarakan. Tapi kalau lewat WA banyak yang oke. Ini kayaknya benar deh. Ini kayaknya perlu dipertimbangkan deh seperti itu. Jadi kita lebih terbuka dengan para dewan guru di pondok pesantren. Kemudian kita juga tidak sepihak mengambil kebijakan dan kita saling peduli dengan di semua jenjang pondok pesantren yang ada. Benar sekali pemirsa Berkah TV. Jadi benar kata Kakak Iklima tadi, kalau kita memang mengerjakan sesuatu ini dari hati, pasti akan berjalan dengan enak. Santai aja. Jadi kalau tantangan sih wajar lah ya, ada cobaan, tantangan pasti ada, tapi insya Allah pasti bisa dilalui dengan ini. Asalkan kita bisa dengerin nasihat-nasihat yang lain-lain juga, teman-teman yang lain gitu. Jadi pemirsa Berkah TV, kita akan ngobrol lagi nih sama Kakak Iklima, tapi jangan kemana-mana, ada yang mau lewat satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kepada seluruh generasi pemuda dan milenial yang ada di Kalimantan Tengah. Mari kita lanjutkan pembangunan di Kalimantan Tengah dengan bergabung dan mengikuti mendukung pasangan Sugianto Edi. Jangan mengaku pemuda dan milenial apabila tidak memilih mendukung Bapak Haji Sugianto Sabran dan Bapak Haji Edi Pratowo. Karena saya pun ada di sini. Salam dua jari, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Edi Pratowo mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2020. Jadilah insan Qur'ani yang juga teladan bagi negeri. Bersama santri, damailah negeri. Santri sehat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa Berkah TV, kita balik lagi. Aka dan Kakak Iklima tadi udah ngebahas tentang keseharian Kakak Iklima, terus juga tantangan-tantangan yang Kakak Iklima hadapi dalam mengelola pondok pesantren yang memang milik keluarganya juga. Jadi Aka mau ngebahas juga nih, kan sebentar lagi nih Kak, kita mengadakan pesta demokrasi pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur ya, tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Jadi ini menurut kacamata kakak nih ya, sebagai santri milenial, seperti apa ini? Oke, kalau untuk pemilihan pesta demokrasi ini wilayah provinsi ya, provinsi kabupaten kita, sebaiknya itu jangan golput. Karena kan apalagi inilah penentu kita 5 tahun ke depan. Jadi kalian pilihlah siapa yang memang menurut kalian pantas untuk berada di sana. Gitu. Ada lagi kira-kira? Dan memang pilihlah yang memang kalau yang kurasa ya, dari sudut pandang santri yang memang ibadahnya juga bagus. Ketika dia ingat dengan Tuhannya, maka juga dia juga ingat dengan kewajibannya, seperti itu loh. Jadi pasti anak-anak santri juga ikut andil juga dong ya dalam pesta demokrasi. Pasti. Ya kan? Tapi tidak semua lah, karena tidak semua berumur di atas 17 tahun kan. Tapi kan bisa gitu ya. Pasti dong. Oke pemirsa Berkah TV, senang sekali nih Aka udah bincang-bincang sama Kakak Iklima, udah tahu keseharian Kakak Iklima itu seperti apa ya. Dan Kakak Iklima juga pinter banget main musik, tapi sayang banget nih dia nggak bawa alat musiknya. Mudah-mudahan Kakak Iklima bisa datang lagi
lagi di Berkah TV nanti Oh, bisa khusus performance gitu ya? iyalah bisa main lah ya supaya pemirsa Berkah TV tahu kemahiran dia bermain Wow. musik. Jadi pemirsa Berkah TV nggak kerasa nih di program kita di Bajaka ya, dan hari Minggu kita ketemu lagi di program Bajaka tentunya, dan juga sebelum program Bajaka ada program Hasupa yang di jam 4 sore sampai jam 5 sore ya. Dan jangan lupa kita tanggal 9 Desember 2020 juga melaksanakan Pesta Demokrasi, dan Kakak Iklim tadi bilang jangan Jangan. sampai golput ya. Jadi salam